dianggap seolah-olah berprestasi. Prestasi apa? Seharusnya seorang yang karena peradilan pidana prestasinya itu tidak ada. Pencuri kok, maling kok. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Kepolisian Republik Indonesia bersama Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi mestinya berada di garda terdepan menjadi alat negara dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun kenyataannya, Polri justru menampung koruptor untuk kembali mengabdi di institusinya. Polemik inilah yang kemudian dikritisi oleh Indonesia Corruption Watch terkait dengan pengaktifan kembali AKBP Raden Brotoseno. Brotoseno kini bertugas sebagai staf di Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Mabes Polri. AKBP Raden Brotoseno, mantan penyidik KPK yang menerima suap 1,9 miliar rupiah dalam kasus korupsi, ternyata tidak pernah dipecat oleh institusi Polri. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai penyidik Madya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Melihat ini, ICW pun murka. Pasalnya, menurut ICW, Brotoseno itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui putusan pengadilan bahwa dirinya melakukan praktik korupsi dan dikenakan hukuman penjara 5 tahun. Usai dipidana, Brotoseno disambut dengan tangan terbuka oleh Polri. Kembalinya yang bersangkutan sebagai anggota kepolisian aktif menjelaskan semangat anti korupsi yang sangat buruk di institusi Polri. Kata peneliti ICW Kurnia Ramadan, pengaktifan kembali Brotoseno ini membuat Polri akan memberikan karpet merah bagi koruptor. Sebuah kebijakan yang jelas-jelas tidak hanya mengangkangi upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melukai rasa keadilan publik. Kasus ini tentu akan membuat publik mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi dari Kops Bayangkara. Artinya, paradigma bahwa korupsi adalah sebuah extraordinary crime telah dianggap sebagai ordinary crime di institusi Polri. Dan upaya untuk membangun semangat integritas anti korupsi tidak hanya di internal Polri, tapi juga di seluruh bangsa ini rusak karena kasus Brotoseno ini. Ini menjadi gambaran yang menunjukkan memang ada yang salah dengan pola pikir petinggi Polri menyangkut tindak pidana korupsi, khususnya dalam kasus Brotoseno. Permisivitas pada pelanggaran dan tindak pidana korupsi bila itu menyangkut anggotanya terbukti dilakukan oleh Polri dalam kasus Brotoseno. Kasus ini pun tentunya akan membuat publik memahami atau bahkan bisa salah persepsi bagaimana standar etika profesi di Polri itu kali ini ditegakkan. Perlakuan seperti ini jelas menyakiti rasa keadilan yang ada di masyarakat. Brotoseno pernah menjabat sebagai Kepala Unit 3 Subdit 3 di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap sebesar 1,9 miliar. Hal ini berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 2016 lalu.
hakim memvonis Brotoseno selama 5 tahun penjara. Kemudian Brotoseno dinyatakan bebas bersyarat pada Februari 2020 lalu. Setelah dinyatakan bebas, kemudian Brotoseno kembali bertugas di kepolisian. Penyebabnya ya karena hasil sidang etik yang digelar pada Oktober 2020 lalu menyatakan bahwa Brotoseno tidak dipecat. Alasannya, ia memiliki prestasi dan juga berdasarkan dukungan dari atasannya. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Wahyu Widada membenarkan bahwa Brotoseno tidak dipecat keanggotaannya sebagai polisi. Hal ini berdasarkan keputusan sidang etik yang menyatakan Brotoseno tidak diberhentikan secara tidak hormat. Yang saya tahu, dia sudah di sidang etik, tapi tidak ada pemecatan. Iya, itu yang saya tahu, dia tidak dipecat. Kata Wahyu dikutip mediaindonesia.com. Tentu publik akan bertanya, bagaimana bisa seorang dinilai berprestasi padahal yang bersangkutan menggunakan jabatannya untuk meraup keuntungan secara melawan hukum. Hal inilah yang membuat Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Junaidi Mahesa menyoroti sikap Mabes Polri, terutama terkait dengan hasil sidang kode etik. Menurut Desmond, sikap Polri yang terlalu membela anggotanya akan berdampak negatif terhadap citra lembaga tersebut. Dianggap seolah-olah berprestasi. Prestasi apa? Seharusnya seorang yang karena peradilan pidana prestasinya itu tidak ada. Pencuri kok, maling kok. Parameter berkelakuan baik ini terhadap institusi atau bangsa ini. Kalau dia berkelakuan baik untuk kepolisian, tapi untuk bangsa ini, bajingan. Itu berkelakuan baik apa? Tutur Desmond. Benar juga logika Desmond. Bahwa ketika seorang secara hukum positif saja terbukti melakukan korupsi, jelas dari sisi etika sudah pasti melanggar. Kalau kita pakai logika kepublikan saja, kasus Brotoseno jelas-jelas harusnya diganjar dengan pemberhentian tidak hormat. Apalagi Polri juga sudah memiliki banyak instrumen, banyak aturan internal terkait dengan disiplin anggotanya. Misalnya Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 21 ayat 3 huruf A yang menyatakan bahwa anggota Polri yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian. Aturan lain juga menyebutkan hal serupa, yakni pasal 12 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam aturan itu jelas bahwa anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Mestinya dua belit hukum tersebut cukup untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Brotoseno. Tidak perlu logika hukum yang lebih tinggi lagi. Apalagi selama ini banyak kasus-kasus anggota kepolisian yang dipecat dengan tidak hormat karena kasus yang remeh-temeh dibandingkan kasus Brotoseno. Remeh-temeh ya artinya tidak masuk dalam kategori extraordinary crime seperti kasus yang dilakukan oleh
Brotoseno, yakni korupsi. Contohnya, misalkan pada Maret 2022 kemarin, 2 anggota Brimob Polda Maluku Utara dipecat dengan tidak hormat karena menelantarkan istri dan keluarganya. Lain lagi dengan nasib 2 anggota Polres Lamongan dipecat dengan tidak hormat karena terlibat kasus penipuan. 2 pelanggaran hukum yang derajatnya, pelanggarannya jelas berada di bawah kasus korupsi. Dan masih banyak lagi anggota Polri yang terlibat kasus lain yang kejahatannya lebih kecil dampaknya dibandingkan dengan pidana yang dilakukan oleh Brotoseno diganjar dengan pemecatan tidak hormat. Fakta-fakta tadi menegaskan bahwa memang ada standar ganda dalam penegakan aturan internal Polri. Kebijakan permisif Polri tersebut dampaknya akan memicu ketiadaan efek jera penegakan hukum dalam kasus korupsi yang mungkin saja bisa direplikasi oleh oknum-oknum aparat lainnya atau bahkan institusi-institusi lainnya. Polri harus cepat menuntaskan kasus Brotoseno ini. Publik tentu berharap Polri tidak bersikap toleran terhadap para koruptor. Jika dibiarkan berlanjut, jangan salahkan jika asumsi publik akan tetap negatif kepada institusi Polri. Jika ingin membersihkan korupsi di negeri ini, tentu sapunya harus bersih dulu. Dan Polri adalah salah satu sapunya.